Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji serta Ibu dosen pembimbing Ibu Anita Afriani Sinulinga SIP MSI selaku pembimbing satu dan Ibu Dia Anggraini Austin SIP MSI selaku pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penarikan Keanggotaan Amerika Serikat dari World Health Organization atau WHO tahun 2025. Baik, kita masuk pada bagian latar belakang. Fenomena penarikan anggotaan Amerika Serikat dari WHO merupakan sebuah kontinuitas dari penarikan di tahun 2021. Tahun 2020, di mana adanya hubungan Amerika Amerika Serikat dan WHO jika dilihat dari jauh ke belakang cukup terbilang baik, di mana dibuktikan oleh lahirnya berbagai kerjasama inisiasi kesehatan global seperti PEPFAR, GHI, Ebola, dan COVAX. Kemudian hal yang melatar belakangi berikutnya adalah Amerika Serikat sebagai pemberi bantuan terbesar yang tercatat mencapai 1.284 miliar di tahun 2022 hingga 2023. Hal yang melatar belakangi selanjutnya adalah kemenangan Trump di pemilu 2024, di mana di periode kepemerintahan yang kali ini Trump bertindak tegas terhadap WHO dan mengeluarkan presidential action dalam untuk menarik keanggotaan Amerika Serikat di WHO. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini, hubungan Amerika Serikat dengan WHO pada awalnya sangatlah baik. Bahkan Amerika Serikat hadir sebagai kontributor utama dalam WHO. Eh, Namun, hal ini telah menjadi sebuah anomali mengapa Amerika Serikat mengubah arah kebijakannya terhadap WHO, yaitu menarik keanggotaannya. Kemudian, untuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pertanyaan penelitiannya adalah apa faktor penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO tahun 2025? Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penarikan Amerika Serikat dari WHO di tahun 2025. Manfaat penelitiannya adalah sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah ilmu literatur dalam studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Untuk da- untuk tinjauan pustaka, peneliti menggunakan 5 tinjauan pustaka yang relevan. Yang pertama adalah withdrawal of the United States from the WHO, How President Trump is Weakening Public Health, yang ditulis oleh Gavin. Kemudian ada artikel yang kedua adalah The United States Withdrawal from the World Health Organization, Implication and Challenges oleh Feya Zabadi. Dan yang ketiga adalah A World Without Who Across Road for Us Global Health Leadership and yang ditulis oleh Lawrence. Kemudian tinjauan pustaka yang keempat adalah US Withdrawal from the World Health Organization, Unconstitutional and Unhealthy oleh Sarah Wetter. Yang kelima adalah pengaruh Donald Trump terhadap hubungan Amerika Serikat dengan WHO yang ditulis oleh Fudila Nurul Islami. Baik, selanjutnya adalah kerangka konsep. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran Charles Herman yaitu Foreign Policy Change atau perubahan kebijakan luar negeri. Herman menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri diakibatkan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama adalah leader driven, bureaucratic advocacy, yang ketiga domestic restructuring, dan yang terakhir external shock. Selanjutnya, untuk faktor leader driven dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, hal yang paling dominan dipengaruhi oleh orientasi dan keyakinan pemimpin politik. Sederhananya, bagaimana keinginan pemimpin dalam suatu negara dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Eh, Seperti halnya Amerika Serikat, pada faktor ini leader driven mengacu pada gaya kepemimpinan Donald Trump untuk mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO. Yang kedua ada faktor birokratik advokasi. Dalam studi sederhananya, pada faktor ini, keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh aktor-aktor birokrasi pemerintahan, yang mana aktor-aktor ini mampu mempengaruhi keputusan politik melalui kepentingan institusional, preferensi organisasi, serta proses internal di pemerintahan. Selanjutnya,
Faktor yang ketiga yaitu domestic restructuring. Dalam faktor ini, dinamika politik domestik sangat memberikan pengaruh bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk. Hal yang mendorong terjadi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dalam faktor ini diantaranya disebabkan oleh kegiatan pemilu, opini publik, dan kritikan masyarakat terhadap pemerintah serta uh, adanya restrukturisasi organisasi atau lembaga. Herman menyebutkan agen-agen dari masyarakat ini disebut sebagai agen of change. Yang terakhir adalah faktor external shock. Faktor terakhir yang menjadi pemicu perubahan kebijakan luar negeri menurut Herman adalah adanya guncangan eksternal atau peristiwa-peristiwa besar di dunia internasional seperti perang, krisis ekonomi, krisis kesehatan, bahkan pandemi. Fenomena global ini memicu ulang kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri berubah sebagai bentuk inisiatif satu negara dalam merespon isu eksternal yang memiliki dampak besar terhadap negaranya. Baik, selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisis deskriptif. Batasan penelitian yaitu faktor pendorong di tahun 2025 dan unit dan tingkat analisis Amerika Serikat sebagai unit analisis serta penarikan keanggotaan sebagai unit eksplanasi. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik pengumpulan data sekunder yang diambil dari web resmi pemerintahan, di White House, dan Kongres Amerika Serikat dan mengambil data-data dari laporan media internasional seperti BBC dan CNN serta laporan khusus dari organisasi WHO itu sendiri. Kemudian lanjut mengenai teknik analisis data. Pendidikan Amerika Serikat dapat dianalisis melalui 4 faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Pertama, leader driven. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah gaya kepemimpinan Trump di faktor leader driven. Kemudian pada faktor birokratik advokasi akan menganalisis bagaimana birokrasi pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian pada faktor domestic restructuring akan menganalisis bagaimana opini dari publik rakyat Amerika Serikat terhadap pendidikan. Yang keempat adalah external shock, yaitu menganalisis bagaimana tekanan geopolitik mampu mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO. Kemudian sistematika penulisan penelitian ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 Amerika Serikat dan rezim kesehatan global, dan yang bab ketiga kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari WHO tahun 2025. Serta bab keempat penarikan Amerika Serikat dari WHO dalam perspektif perubahan kebijakan luar negeri oleh Charles Hepperman, dan bab kelima penutup. Baik, kita masuk kepada bab 2. Pada bab 2 ini akan menjelaskan bagaimana awal keterlibatan Amerika Serikat di WHO, dukungan Amerika Serikat terhadap WHO, dan bagaimana dinamika relasi antara Amerika Serikat dan WHO. Yang pertama, 2.1, awal keterlibatan Amerika Serikat di WHO. Hal ini dibagi dalam bentuk inisiasi sebagai tuan rumah konferensi pertama WHO. PBB melalui Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk komite persiapan teknis dan para ahli dalam menyiapkan konferensi kesehatan internasional. Atas kesiapan lembaga tinggi PBB pada tanggal 19 Juni Juli diadakan pertemuan di New York, yang mana pertemuan ini dituan rumahi oleh Amerika Serikat dan tercatat Proposal Deklarasi merupakan blok Amerika Serikat. Lanjut 2.2 yaitu keanggotaan Amerika Serikat di WHO. Amerika Serikat akhirnya resmi meratifikasi konstitusi WHO pada 21 Juni 1948 atas penerimaan legal oleh UN Secretary atau Instrument of Acceptance. Melalui proses sebelumnya, Joint Resolution disetujui oleh Senat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada 14 Juni. Persetujuan ini memberi presiden wewenang untuk menerima konstitusi WHO dan presiden dapat menandatangani instrumen penerimaan. Dengan selesainya proses ratifikasi oleh Amerika Serikat di awal bulan berikutnya, yaitu tepat pada 2 Juli 2 Juli WHO mengakui secara resmi ratifikasi Amerika Serikat di sidang World Health Assembly. Baik, selanjutnya
Kita masuk pada bentuk 2.2 yaitu dukungan Amerika Serikat terhadap WHO. Eh, ah- ah, Dalam dukungan ini saya bagi dalam tiga bentuk dukungan. Yang pertama dukungan institusional, dukungan finansial, dan dukungan riset dan lembaga ilmiah. Yang pertama adalah dukungan institusional. Amerika Serikat adalah negara anggota kuat di PBB. Dalam hal ini Amerika Serikat mendukung WHO sebagai lembaga di bawah naungan PBB dengan cara memasukkan WHO ke bagian Specialized Agency, yang mana Specialized Agency ini dalam peraturan federal Amerika Serikat mengatur urusan dalam dan luar negeri Amerika Serikat. Ya, yang mana organisasinya adalah International Labour Organization, International Civil Aviation, Food and Agriculture Organisasi, International Telecommunication Union, dan termasuk WHO. Dengan peraturan federal ini, Amerika Serikat semakin memperjelas posisi WHO di PBB. Kemudian dalam bentuk dukungan finansial. Dalam hal ini dibagi dalam bentuk asasi kontribusi dan voluntary kontribusi. Asset contribution adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap negara anggota kepada WHO. Dan dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki porsi pembayaran 22% dari total PDB Amerika Serikat. Dan dapat dilihat bahwa uh, jumlah uh, jumlah total aset kontribusi Amerika Serikat di tahun terakhir yaitu bienium 2024 hingga 2025 mencapai total 260 juta US dollar. Kemudian dukungan Amerika Serikat dalam bentuk voluntary contribution yaitu dana sukarela yang tercatat paling besar itu pada bienium 2022 hingga 2023 dengan total mencapai 1,miliar US dollar. Dan selanjutnya 2.2.3 yaitu dukungan tenaga ahli dan riset. Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki mekanisme yang bernama seconded, di mana tenaga ahli yang bekerja di CDC atau Center for Disease Control and Prevention Amerika uh, dapat bekerja di bagian WHO. Uh, Kerjasama ini CDC telah bekerjasama dengan WHO dalam berbagai program kesehatan global seperti Field Epidemiology Training Programs, di mana tahun 2021 terdapat 32 program pelatihan epidemiologi yang diikuti oleh hampir 10.000 peserta yang ahli di bidangnya. Kemudian dukungan Amerika Serikat WHO tidak hanya terhenti dalam bentuk tenaga ahli, namun juga dalam riset ilmiah. Kontribusi ini kontribusi ini terlihat dari banyaknya publikasi ilmiah terkait pedoman kesehatan, pengembangan pedoman teknis WHO, model epidemiologi, dan strategi respon wabah penyakit. Salah satu kontribusi publikasi yang mendukung rekomendasi WHO pada pandemi yaitu jurnal dengan judul COVID-19 Scientific Publication from the Center for Disease Control and Prevention Vol 138 tahun 2020 hingga 2022 yang ditulis oleh Elisa Metes. Selanjutnya, 2.3 bagaimana dinamika hubungan Amerika Serikat WHO. Dalam hal ini, yang pertama, pada periode kerjasama stabil di tahun 1950 hingga 1990. Pada periode ini, selama Perang Dingin, hubungan Amerika Serikat dan WHO tidak terlepas dari rivalitas ideologi global. WHO menjadi arena diplomasi kesehatan di mana Amerika Serikat mempromosikan pendekatan berbasis sains dan kampanye pemberantasan penyakit seperti cacar dan malaria. Kemudian dalam dalam periode ini terdapat eh, perbedaan pandangan mengenai kerjasama global untuk bagi negara-negara berkembang, di mana dibentuknya primary healthcare yang dinilai oleh negara Barat sebagai bentuk agenda-agenda distribusi negara-negara Uni Soviet. Baik, selanjutnya di periode selanjutnya pada periode reformasi dan global health tahun 1990 hingga 2020. Pada periode ini merupakan masa reformasi internal WHO dan munculnya paradigma global governance di bawah kepemimpinan Gro Harlem Brundtland. WHO berupaya mereformasi perannya melalui pendekatan berbasis bukti, kemitraan publik swasta, dan fokus pada isu kesehatan lintas batas seperti HIV, AIDS yang semakin
yang semakin melihat kesehatan sebagai bagian dari keamanan global dan pembangunan ekonomi pada periode ini. Pada masa ini juga, hubungan Amerika Serikat dan WHO cenderung konstruktif. Adanya peningkatan dan voluntary kontribusi Amerika Serikat yang bersifat market, yang mana dana yang diberikan oleh Amerika Serikat ditentukan oleh Amerika Serikat penggunanya untuk program apa dan kerjasama yang mana. Baik, kita lanjut ke dinamika hubungan di periode fluktuasi politik, yaitu rentang tahun 2010 hingga 2025. Dalam periode ini terdapat beberapa hubungan Amerika Serikat dengan WHO. Pertama, terbilang bekerja sama dalam pemberantasan Ebola di tahun 2014 hingga 2016. Kemudian keberhasilan tadi menjadi akhir dari hubungan baik Amerika Serikat dengan WHO. Nah, kemudian eh, dengan kepemimpinan Trump di periode pertamanya, hubungan Amerika Serikat dan WHO mengalami krisis di saat penanganan pandemi COVID 2020. Kemudian hubungan hubungan tadi yang sempat krisis kembali diperbaiki oleh pemerintahan Joe Biden yang membatalkan penarikan di tahun pemerintahan Biden 2021, di mana Biden kembali meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di WHO dengan cara bekerja sama dalam penanganan pandemi COVID 2019 dalam bentuk kerjasama vaksinasi COVAX. Baik, kita masuk pada bab 3, yaitu kebijakan penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO tahun 2025. Hal yang pertama, 3.1, yaitu hal yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Penarikan di tahun ini merupakan sebuah bentuk pembatalan re-engagement oleh pemerintah Trump. Meskipun Amerika Serikat sempat hadir kembali menjadi aktor penting di awal tahun 2021 hingga akhir pemerintahan Biden, kemenangan pemilu bagi Trump di tahun 2025 menjadi kesempatan emas untuknya menarik kembali Amerika Serikat dari WHO yang sudah gagal di tahun 2020. Kemudian kerangka hukum dan mekanisme penarikan. Untuk kerangka hukumnya dalam nasional dibagi dalam bentuk kerangka hukum nasional dan internasional. Kerangka hukum eh, nasional Amerika Serikat, legalitas hukum Amerika Serikat di WHO bergantung pada eh, konvensi bergantung pada eh, kon- konvensi The World Health Organization tahun 1946 yang menyatakan keanggotaan di WHO terbuka bagi semua negara. Kemudian konstitusi ini sifatnya seperti perjanjian internasional yang harus dipatuhi oleh Fakta Sunt Servanda sesuai dengan eh, maaf, ini merupakan kerangka hukum secara di tingkat internasional yang mana dipatuhi saat bersifat fakta servanda sesuai yang ada pada Vienna Convention on the Law Authorities tahun 1969. Secara nasional, di tingkat domestik, dasar hukum keanggotaan Amerika Serikat di WHO berdasarkan Joint Resolusi 1948. Solusi ini adalah langkah awal Amerika secara resmi bergabung di WHO dari Kongres Amerika Serikat yang kemudian ditandatangani oleh pemerintah dalam hal kewenangan untuk mengatur bagaimana pendanaan di organisasi. Untuk mekanisme penarikan 32.2, mekanisme penarikan. Trump menandatangani perintah eksekutif 14.155 atau eksekutif order 14.005 untuk menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Dalam keterangan resmi di White House, yaitu pada bagian Presidential Action, menyatakan bahwa pemerintah eksekutif sebelumnya 13.987 yang mengatur Amerika Serikat dalam memberikan respon untuk memerangi COVID-19 telah dicabut. Keputusan ini kemudian disepakati oleh Kongres Amerika Serikat, yang mana anggota parlemen mendukung keputusan presiden ini sebagian besar berasal dari Partai Republik. Bahkan atas desakan mereka, RUU WHO withdrawal diajukan sebagai langkah resmi penarikan Amerika Serikat dari WHO sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat yang ada. Baik, selanjutnya
Dampak kebijakan penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO. Yang pertama ada dampak bagi pendanaan. Salah satu program yang terdampak adalah program pemberantasan virus mabuk di Rwanda tahun 2024. WHO menjalankan program tersebut dan mengajukan kekurangan dana sebesar 7,7 juta US dollar. Kemudian ada adanya melemahnya kerjasama kesehatan global. Di saat Amerika Serikat menarik diri, keterlibatan dalam kerjasama kesehatan global, bahwa seperti pemberi arahan dalam kebijakan kesehatan global, penentu standar kesehatan internasional, dan dalam hal mengadakan agenda penilaian kesehatan akan hilang. Dengan keluarnya Amerika Serikat, maka kemampuan negara tersebut satu negara tersebut untuk memberi pengaruh terhadap keputusan global di bidang kesehatan akan menurun. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab analisis. Eh, Bab 4 yaitu penarikan Amerika Serikat dari WHO dalam perspektif perubahan kebijakan luar negeri oleh Charles F. Herman. Dalam pada faktor pertama yaitu leader driven change, yaitu menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan Trump. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam periode keduanya Trump masih bersifat agresif, transaksional, populis. Untuk sifatnya agresif, Trump secara frontal mengkritik WHO melalui akun Twitternya, yang dibuktikan dengan cuitan Trump di Instagram yang berkata WHO really blew it for some reason funded largely by the United States yet very China-centric, yang memberikan maksud bahwa WHO tidaklah lembaga yang netral lagi. Kemudian uh, Donald Trump bersifat transaksional, yang artinya uh, dalam dalam kerjasama internasional internasional harus ada untung rugi atau cost benefit calculation dalam interaksi Amerika Serikat selama berada di WHO. Dalam hal itu, uh, Trump melihat selama berada di WHO dana yang diberikan sangat besar, namun tidak ada imbal balik yang sepadan dari WHO. Selanjutnya, Trump bersifat populis atau ideologi populis atau nasionalis Amerika. Trump sangatlah tinggi. Dalam hal ini, Trump mengusung ideologi American First di kebijakannya. Dengan demikian, Trump sudah mengalokasikan berbagai dana kesehatan untuk pembangunan nasional. Salah satunya tercatat sebesar 5.300 dana hibah dan dana kontrak senilai 27 US juta dolar dibatalkan oleh Trump. Ya, akibatnya negara dengan penghasilan rendah tidak lagi mampu memengarangi dan memberantas penyakit menular. Bahkan tanpa adanya pemulihan dana ini, diperkirakan kematian akibat HIV mencapai 176.000 kematian dan 62.000 kematian akibat tuberkulosis. Faktor yang kedua, selanjutnya kita masuk kepada faktor yang kedua adalah burokratik advokasi, di mana di sini perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh pro dan kontra aktor-aktor birokrasi pemerintahan Amerika Serikat. Eh, Beberapa aktor yang pro dan kontra tersebut adalah: pertama, US Department of Treasury, Office Management and Budget, negara bagian New York dan Illinois, dan the White House, US Department of State, dan Center for Disease Control and Prevention, yang memiliki kontrak terhadap pendidikan Amerika Serikat dari WHO adalah negara bagian dan Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, yaitu CDC. Namun, dalam dalam faktor kedua ini, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara berbagai lembaga, kebijakan luar negeri tetap 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 Amerika Serikat tetap dipegang oleh Donald Trump sebagai pemimpin dalam melakukan kebijakan penarikan. Selanjutnya, faktor ketiga adalah domestic restructuring. Pada faktor ini, eh, dalam penelitian ini menganalisis bagaimana opini publik dapat memicu perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang mana telah dilakukan oleh lembaga Pew Research Center, yaitu lembaga survei publik Amerika Serikat, menghasilkan survei ya, dengan 59 rakyat AS mendukung keanggotaan di WHO, sementara 39% tidak mendukung. Dalam 50% ini terbagi dalam uh, 7 terbagi dalam
25% menilai manfaat yang sangat besar selama menjadi anggota WHO. Kemudian 34%-nya menilai manfaat yang cukup besar. Sementara itu, eh, 22% menyatakan tidak terlalu banyak manfaat selama berada di WHO, dan 17% masyarakat Amerika Serikat menyatakan tidak ada sama sekali manfaat yang diperoleh selama menjadi anggota WHO. Sementara itu 2% rakyat lainnya melakukan abstain. Selanjutnya, dalam dalam faktor yang ketiga ini, meskipun sebagai separuh atau sebagian besar rakyat Amerika Serikat menolak untuk melakukan penarikan, namun kebijakan penarikan tetap dilakukan atau tidak tidak terpengaruh oleh dari opini publik, yang artinya faktor domestic restructuring pada fenomena ini tidak terlalu kuat. Yang keempat adalah faktor external shock. Dalam faktor ini, ditemukan eh, tekanan geopolitik yang mana memberikan pengaruh terhadap penarikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, di mana adanya kebangkitan Tiongkok sebagai rival utama Amerika Serikat. Ketahui Tiongkok eh, memberikan bantuan kesehatan kepada WHO sebesar 500 juta US dollar sebagai bentuk peningkatan pengaruhnya di dunia kesehatan global. Dengan demikian, Amerika Serikat merespon dengan menarik diri karena pada dasarnya sebuah lembaga atau institusional yang tidak tidak lagi bersifat netral mampu membuat satu negara untuk menarik diri karena uh, di mana sebuah lembaga-lembaga tersebut hanya dimanfaatkan oleh negara-negara kuat hanya sebagai menyalur media penyaluran kepentingan nasionalnya. Lembaga seperti WHO dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai instrumen kekuatannya. Rivalitas Amerika Serikat Tiongkok telah mengubah karakter multilateralisme global menjadi lebih lebih kompetitif. Alih-alih menjadi forum kerjasama, institusi internasional semakin dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Di situasi ini, negara cenderung mengurangi keterlibatan mereka dalam institusi yang dianggap tidak lagi netral atau menguntungkan. Dengan demikian, penarikan Amerika Serikat dari WHO pada tahun 2025 dapat dipahami sebagai respon terhadap external shock yang bersifat struktural, yaitu meningkatnya rivalitas geopolitik dengan Tiongkok. Melihat sistem internasional yang terlalu kompetitif dan WHO dimanfaatkan oleh Tiongkok sebagai sarana kompetisi, membuat Amerika Serikat memilih lebih rasional dengan menarik diri. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 5, itu kesimpulan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fenomena penarikan Amerika Serikat dari WHO merupakan fenomena yang kontinuitas berlanjut dari tahun 2020, penarikan di tahun 2020. Namun memiliki faktor-faktor yang berbeda dalam dalam penentu kebijakannya, yang mana faktor penarikan disebabkan oleh 4 faktor, namun tidak dan juga tidak didominasi oleh keempat faktor tersebut. Untuk faktor leadership, Van Cheng terlihat dari gaya kepemimpinan Trump yang agresif, konfrontatif, dan populis, sehingga menarik diri dari WHO merupakan suatu implementasi dari gaya kepemimpinan Trump. Yang kedua adalah faktor burokratik advokasi, terdapat lembaga pemerintah yang pro dan kontra. Kemudian pada faktor domestik restructuring, meskipun sebagian rakyat menolak perubahan kebijakan terhadap WHO, namun tetap tetap berlaku sesuai dengan keinginan dari Trump. Yang keempat adalah faktor eksternal shock muncul dari tekanan geopolitik, tidak hanya dari krisis kesehatan global, namun pandemi COVID-19, namun juga muncul seperti dari eh, rivalitas antar negara besar, yang mana faktor perubahan kebijakan luar negeri di tahun 2025 ini disebabkan oleh kebangkitan Tiongkok. Baik, kita masuk pada bagian saran. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan pertama, mengembangkan analisis dengan pendekatan teori lain seperti liberal institusionalisme, realisme, dan atau konstruktivisme untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.
Kedua, peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji dampak jangka panjang dari penarikan Amerika Serikat terhadap efektivitas WHO dalam menangani krisis kesehatan global. Yang ketiga, dari temuan penelitian terdapat kelemahan dari faktor penentu perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO, yaitu penarikan keanggotaan Amerika Serikat tetap terjadi meskipun faktor domestic restructuring yang didominasi oleh rakyat menolak kebijakan penarikan tersebut. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian komparatif dengan fenomena serupa di organisasi lain untuk melihat sejauh mana faktor domestic restructuring mampu mempengaruhi atau faktor lainnya yang mampu dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Baik, cukup sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.